Dulu itu pertama kali saat aku makelarin, aku tuh cuman berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau jadi seorang makelar ini kan resikonya gampang kena skip. Ya itu Ditikung orang ya? ditikung orang. Jadi cuman kenalin karena kita nggak Suppliernya nanti jalan sendiri ya? Aku cuman berdoa waktu itu, Tuhan tolong pertemuin aku sama orang-orang yang baik dan jujur. Emang nggak langsung diketemuin sih, emang beberapa kali melalui yang namanya ditikung. Jadi aku ditinggal cuman sekali, terus abis itu mereka jalan sendiri. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama dengan saya Ivana dan Pandi, hai. narasumber kita yang hari ini berhasil mengubah usaha orang tuanya dari lokal menjadi skala internasional. Ceritanya dari rupiah jadi dolar nih. Dan berkat internasionalnya nyata ya. Bener. Nah, kira-kira kisahnya seperti apa? Kita langsung aja ke narasumber kita hari ini. Silakan. Halo, namaku Andri Kurniawan. Aku berjemaat di GMS Sidoarjo dan melayani sebagai companion dan usher dan seorang CGL. Ya, bisa diceritakan background dan kira-kira sekarang mengerjakan apa? Gitu. Sekarang mengerjakan di bidang usaha hasil bumi. Jadi Seperti ada apa ya hasil bumi? pemrosesan hasil bumi, kita ambil dari petani lalu kita proses dan kita supply. Nah, Ada hasil yang bumi lokal dan itu apa? internasional. Beras, kopi gitu ya? Atau Contohnya seperti pala, kemiri, cengkeh, seperti itu. ya, nah, backgroundnya gimana? Bisa cerita? Secara background awalnya sih emang ini usaha dari orang tua. Cuman waktu lulus kuliah itu nggak langsung terjun di usaha orang tua. Sempat kerja ikut orang terlebih dahulu karena kebetulan usaha orang tua ini mengalami suatu penurunan. Jadi bisa dibilang bangkrut gitu ya. Nggak jalan dan minus lah. Jadi mutusin buat untuk kerja ikut orang terlebih dahulu. Cuman berjalannya waktu gitu ya, aku merasa aku bukan passionku gitu waktu aku kerja ikut orang ini. Jadi mutusin untuk keluar, kurang lebih itu cuma 1 tahun lah. 1 tahunan ikut orang dan aku bilang sih ke papa mama untuk mau belajar usaha orang tua dan pengen bangkitin lagi usahanya orang tua ini. Oke, kalau misalnya kita ngomong masalah hasil bumi, Yes. itu kan sebenarnya sesuatu yang rutin dan pasti dibutuhkan orang. Bisa nggak di-spill atau gimana? Kenapa kok akhirnya orang tua akhirnya sampai bangkrut? Jadi ya, yang aku bisa pelajari sih dari orang tua, kenapa orang tua ini sampai bisa jatuh. Jadi jujur bukan jatuh karena di bidang hasil buminya. Jadi ada bisnis lain yang menggerogoti usaha ini. Karena mungkin dulu ya papa mama mungkin melihat sudah ada modal, terlalu ambisi gitu ya. Akhirnya itu yang bikin sampai jatuh gitu. Ya, jadi teman-teman bisa belajar ya bahwa ambisi dan sesuatu yang gegabah itu kadang-kadang kurang baik juga dan itu bisa menyeret bisnis utamanya kita ke Malah jatuh. malah jatuh. Oke, lanjut. Lalu singkat cerita masuklah ke bisnis orang tua. Emang berawal dari minus. Aku berawal dari istilahnya dibilang makelar gitu ya. Jadi aku berawal naik motor, kelilingan, tawarin barangnya orang untuk masuk ke suatu perusahaan dan lain sebagainya gitu ya. Berawal dari situ sempat 4 bulan pertama lah, kurang lebih 4-5 bulan pertama itu nggak ada hasil. Jadi jujur aku sempat pasrah dan sempat melamar di pekerjaan lain, cari pekerjaan lain. 4 bulan tanpa hasil. Karena nggak sulit, sangat sulit dan sempat putus asa. Cuman puji Tuhannya gitu ya, Tuhan kasih sesuatu berkat gitu ya. Jadi aku akhirnya singkat cerita itu bisa deal satu customerku dulu itu. Dan aku masih ingat masih dapatnya cuman 1 juta berapa gitu hasil pertamaku. Itu yang menjadi titik balik semangatku untuk maju, untuk semangat lagi gitu. Ya. Akhirnya bisa berkembang dan sampai sekarang ini. Nah, bisa nggak diceritakan gimana Tuhan menuntun Anda sampai ke bisnis yang internasional ini? Ya itu semua jujur nggak pernah terbayangkan dan terpikirkan sih waktu dari awal aku terjun di dunia hasil bumi ini sampai bisa ekspor dan bisa mengenal dunia luar gitu ya. Cuman mungkin Tuhan sudah kasih jalannya gitu ya. Mungkin melalui proses yang panjang cuman secara tidak maksudnya masuk akal lah. Nggak masuk akal aku menerima itu kayak banyak teman-teman dan kerabat-kerabat itu mulai mengenalkan saya ke beberapa buyer. Salah satunya itu
bayar dari luar. Dan negosiasi dan cukup panjang, emang awalnya nggak langsung deal sih. Jadi kita beberapa kali ketemu customer dari luar, nggak deal, aku belajar sesuatu lagi. Sampai satu titik itu ada bayar dari, saya sebut negara, Vietnam, itu kena tipu. Mereka kena tipu di Surabaya. Oh. Dia dikenalin lah ke saya waktu itu. Dan puji Tuhannya saya bisa bantu dan ya menyelesaikan kontrak beliau. Dan akhirnya itu yang menjadi sampai sekarang saya masih bisa suplai keluar sampai beberapa negara lainnya. Padahal untuk seperti itu kan tidak semudah jualan lokal kan. Jualan lokal ini kan cuman oke, ambil dari sini, jual ke sini tanpa ada peraturan. Padahal kalau keluar negeri yang kita tahu pastinya ada ada macam-macam ya, ada standarnya, legalitas, ya nggak cuma dokumennya tapi juga QC-nya, kualitasnya apa dan sebagainya. Di sana pun diterima seperti apa. Nah itu gimana menurut cara untuk handle itu? Ya, pertama sih emang saya itu belajar ketika dapat klien dari luar. Kebetulan itu bukan pakai bendera usaha saya, badan usaha saya sendiri. Jadi waktu itu saya, karena orang Vietnam ini kena tipu, jadi saya mendompleng lah PT salah satu PT di Indo yang kerjasama dengan dia. Saya penyedia barang. Dari situ saya belajar. Oh, harus ngurus legalitasnya, terus bener yang dikatakan Kofandi, quality kontrolnya. Jadi nggak sembarangan bisa langsung tembus ke pasar ekspor. Jadi kita emang benar-benar harus punya tim secara khusus untuk kontrol kualitas barang, legalitas yang ngurus dokumen-dokumen lainnya dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Ko. Oke. Nah dari situ terus lanjut ke processing ya. Ya. Gitu. Nah kenapa akhirnya lanjut ke apa? Karena oke, ternyata ngelempar barang sebagai broker dan trader ini dari si A ke si B gitu ya, dari lokal ke internasional ini mungkin marginnya terlalu tipis, ditambah processing sebagai added value, profitnya jadi lebih gede atau gimana? Ya, salah satunya sih emang waktu kita sudah mulai bisnis di hasil bumi ini tujuannya emang keluar ekspor waktu aku mulai bisnis di hasil bumi. Jadi kenapa sekarang mulai proses juga? Karena saya melihat emang kalau kita sebagai orang tengah atau cuman penyalur itu emang secara margin tipis gitu ya. Jadi terus kalau ngomongin ekspor kita harus benar-benar terjun langsung karena kalau kita percayakan barang dari petani sudah titip lah istilahnya, tolong prosesin, nggak bisa. Pernah kejadian juga barangku kena reject gitu kan, karena waktu itu emang kepepet, aku harus kirim segera, jadi aku nggak sempet kontrol ya, kena reject. Jadi emang kalau yang dibutuhin ya komitmen secara kualitas sih emang kalau ngomongin ekspor untuk menjaga agar buyer ini repeat order terus ke kita gitu. Makanya sekarang proses sendiri. Oke, saya penasaran Andrea, ketika lulus kuliah itu kan berarti kemudian setahun kan kerja sama orang, terus kemudian kan udah langsung masuk. Itu kan masih muda banget ya waktu by that time ya masuk itu. Penasaran, maksudnya kompetitor atau rekan-rekan kamu tuh masuk di dunia yang kamu tuh yang the youngest one. Betul. Bener gak sih? Betul. Dan di situ jujur aja, ya orang-orang gedenya banyak kan. Iya itu pertanyaan utamanya. Iya itu penasaran gitu kayak baru keluar kuliah. Banyak gitu. Kulihatnya kan. Iya, Nah benar itu banget. maksudnya boleh sharing gak ya gitu. Maksudnya ketemu saya bayangin kamu pasti waktu itu ketemunya orangnya semua lebih tua semua kan pasti kulihat Ya. gitu. Jujur waktu pertama kali canvassing aja, maksudnya sampai putus asa nangis itu sering. Karena ketemu benar yang katakan Ko Fandi sama Ci Ivana itu lawannya emang gede-gede. Cuman waktu itu aku emang punya tekad sih, aku harus bisa bangkitin usaha orang tuaku. Dan aku punya cita-cita dan goals itu yang menjadi bensinku lah istilahnya untuk aku terus tetap maju. Jadi aku keliling sih, meskipun aku ditolak, nggak digubris waktu nawar-nawarin, aku tetap maju sih untuk melangkah. Ya mungkin ini salah satu juga berkat dan dari Tuhan gitu ya. Maksudnya dalam artian sampai aku ada di posisi sekarang, semua emang dari Tuhan sih. Jadi ya itu salah satunya yang buat aku sampai sekarang ada gini. Pantang menyerah banget ya. Pantang menyerah banget. Nah pantang menyerahnya tuh dalam hal apa ya? Jadi maksudnya biar teman-teman juga bisa tahu. Pantang menyerah apakah oke hargaku saya miringin dikit atau gimana saya kasih kualitas seperti ini, added value seperti ini. Dulu itu pertama kali saat aku maklarin, aku tuh cuman berdoa sama Tuhan. Tuhan kalau jadi seorang maklar ini kan resikonya gampang kena skip.
Ya itu aku ditikung orang ya ya? ditikung orang. Jadi cuman kenalin karena kita Suppliernya nanti jalan sendiri. Ya. Aku cuman berdoa waktu itu, Tuhan tolong pertemuin aku sama orang-orang yang baik dan jujur. Emang nggak langsung diketemuin sih, emang beberapa kali melalui yang namanya ditikung. Jadi aku ditinggal cuman sekali, terus abis itu mereka jalan sendiri. Cuman ada satu orang yang berjasa lah dalam hidupku gitu ya. Meskipun aku belum kenal, waktu itu dikenalin melalui orang juga. Cuman orang ini bisa kasih kepercayaan aku itu 100%. Istilahnya ini salah satu orang besar di hasil bumi, dia mempercayakan satu gudangnya itu untuk aku yang pegang waktu itu. Jadi aku bisa bawa bayarku tanpa takut ditikung waktu itu. Itu mungkin salah satu juga berkat Tuhan dalam hidupku ya. Jadi dikasih kemudahan meskipun awal-awalnya itu mengalami yang namanya ditikung, di skip. Akhirnya ya ketemu satu orang ini yang doaku dijawab lah sama Tuhan, akhirnya ditemuin dan dipercayain satu gudang ini untuk aku yang kelola. Dan sampai sekarang kami tetap bekerja sama, meskipun kita sama jalannya, cuman kita beda segmen pasarnya aja. Untuk aku nggak ganggu kerjaan gitu. Andre di keluarga anak cowok satu-satunya? Iya. Oh, pantas. Nah sekarang orang tua gimana? Apakah ngikut Andre atau tetap orang tua ada di pasar lokal, Andrinya yang pasar internasional? Orang tua sekarang bantu di sama Andre sih bareng-bareng. Jadi papanya Andre ini emang secara pengalaman dan ilmu mungkin masih di atasnya Andre. Jadi Andre masih terus tetap belajar dan tetap ajak orang tua, terutama papa untuk bantu di usaha ini. Cuman untuk pasar, penjualan dan sebagainya Andre yang urus. Tapi untuk urusan quality control, papa bantuin. I see. Ya, jadi sekarang lewat diri Andre ini ya covenant Tuhan atas Andre dan keluarga ini tetap berlanjut gitu ya. Iya. Nah, dengan adanya seperti itu, apakah ya kita ngomong family business ya, dengan beda generasi gitu ya. Andre yang bagian marketingnya, papa yang bagian kualitas. Biasanya kan ada friksi nih, ada gesekan nih. Nah, itu contohnya seperti apa dan gimana cara mengatasinya? Ya, pasti sering ya, karena namanya orang tua itu kadang mungkin secara ini, oh aku menang pengalaman nih. Jadi kadang sering emang berbeda pendapat, secara pemikiran juga beda. Cuman setelah seringnya terjadi selisih paham, ya akhirnya kita duduk bareng, kita ngomong, maksudnya kalau emang quality control, cek barang emang lebih besar papa ya. Tapi kalau untuk urusan marketing, negosiasi, buyer dan lain sebagainya, itu Andre yang ngurusin. Jadi sudah dipecah biar mengurangi yang namanya gesekan itu. Kalau Andre sekarang ketemunya kamu di dunia ini masih paling muda atau gimana? Enggak sih, banyak sih. Banyak juga yang muda-muda juga, yang udah mulai ke ekspor juga sih. Sekarang mari kita dengarkan apa hikmat Tuhan untuk episode pada kali ini. Diambil dari 2 Tawarik 9 ayat 5 dan 6. Dan ia, Ratu Syeba, ini ketika bertemu dengan Salomo, berkata pada Raja Salomo, benar juga kabar yang ku dengar dari negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sesungguhnya setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukannya kepadaku. Engkau melebihi kabar yang ku dengar. Ada berapa banyak di antara kita yang oke, kita harusnya punya kualitas seperti ini, ternyata ada orang klien atau customer yang datang, ternyata membeli produk kita atau memakai jasa kita, ternyata justru malah kecewa gitu ya, karena misalnya kita katakanlah Google review-nya sekian, ternyata kualitas pelayanan kita jauh di bawahnya itu. Tapi di sini hikmat Tuhan bahwa ketika kualitas yang ditunjukkan oleh Raja Salomo sampai ke internasional, sampai ke bangsa-bangsa, bahkan Ratu Syeba yang dari jauh pun itu datang, lalu bertemu dengan Salomo, melihat semua apa yang ada, bagaimana cara pegawai Salomo berpakaian ketika melayani, bagaimana setiap produk, setiap jasa yang ditunjukkan kepada Ratu Syeba, dan akhirnya sampai pada titik seperti ini. Beliau mengatakan, Ratu Syeba mengatakan bahwa Raja Salomo, kabar yang aku dengar, aku tidak percaya. Tapi sekarang begitu aku datang melihatnya sendiri, tidak sampai separuh yang ku dengar. Kualitasnya itu 2 kali lipat daripada kabar-kabar baik apa yang disampaikan kepada Ratu Syeba. Bagaimana dengan kondisi kita sekarang? Ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, bisnis kita gitu ya, atau profesi kita,
Apakah produk jasa yang kita tawarkan itu ketika orang mencicipi, ketika orang membeli itu apakah sesuai, apakah di bawah rata-rata, atau justru malah ketika mereka merasakannya sendiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, atau mereka sekarang kecaplah dan lihatlah betapa bagusnya kualitas kita itu. Mungkin yang kita harapkan adalah, yang kita bayangkan adalah bagaimana ketika mereka memuji kita, apa yang ada di Google Review, apa yang ada di hal-hal yang tentang untuk review dan sebagainya, itu tidak ada separuhnya dibandingkan kualitas kita yang jauh melebihi dari apa yang orang-orang review. Mari kita sama-sama kerjakan apa yang jadi bagian kita dengan kualitas yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat excellent, sehingga pada akhirnya orang akan melihat dan mereka bisa memuliakan Tuhan di surga. Mereka bisa melihat ini apa yang dikerjakan, kualitas yang dikerjakan anak Tuhan benar-benar luar biasa, melebihi apa yang dikatakan oleh orang-orang. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum bahas ke ekspor ya, ingin tahu tuh tadi yang ditikung lah apa dan lain sebagainya. Boleh ceritain nggak? Maksudnya peristiwa-peristiwa yang maksudnya kejadian itu maksudnya Andre alami, terus kemudian bagaimana Andre overcome it gitu supaya bisa jadi pelajaran juga nih mungkin di teman-teman yang ada di sini. Ya. Cerdik seperti ular, Iya, seperti ular itu merpatinya. seperti gimana gitu. Ya sebenarnya kalau ditanya seperti ini, jujur waktu jawabnya agak bingung karena jujur aku tuh yang tadi sempat aku ceritain ya. Jadi aku ini berdoa sama Tuhan, Tuhan pertemukan aku ini sama orang yang jujur dan aku ini diberi kemudahan. Meskipun nggak langsung dijawab, ya salah satunya tadi diketemukan sama satu orang ini yang berjasa lah ya dalam hidupku. Dan kedua mungkin apa ya, untuk agar nggak ini, pernah satu kejadian itu, jadi aku ditinggal sama partnerku. Jadi aku punya temen seumuran juga, kita mulai dari nol. Jadi kita sudah mulai jalan bareng-bareng, tapi dia jalan sendiri akhirnya. Jalan sendiri, ya ditinggalin lah aku. Gitu ya, cuman bayarnya diambil alih. Gitu ya, cuman waktu itu emang sempat marah ya, namanya anak muda gitu ya, jadi sempat emosi. Cuman ya aku beruntung punya orang tua yang takut akan Tuhan juga ya. Jadi diingetin untuk ya sudah mengampuni, mungkin itu berkatnya dia. Jadi percayalah pasti Tuhan gantiin sama customer-customer yang lain. Ya itu yang aku selalu pegang meskipun awalnya ya sakit hati, dongkol. Cuman pengalamanku ini ya aku dipertemuin sama orang-orang yang penggantinya lah. Meskipun aku di skip, cuman ada penggantinya gitu. Ya. Nah sekarang gini, untuk apakah ada beberapa juga dengan pengalamannya Bro Andre masih muda ini ada kesalahan atau seperti apa yang ternyata justru malah Tuhan kasih kesempatan atau kasih sesuatu favor yang lebih lagi? Ya waktu sudah mulai bisnis ini sudah mulai berkembang, sudah punya gudang, sudah punya mesin dan sebagainya, ada kepikiran untuk ekspansi di suatu beda kota lah, bukan di Jawa Timur. Saat itu sudah punya beberapa tim, jadi aku percayain satu orang ini untuk dia survei lokasi dan sebagainya lah. Aku percayain, orang kepercayaan, aku mau ngambil suatu tempat untuk aku mau bangun jadi gudang, aku percayain, mulai aku kasih uang buat ngurus DP dan sebagainya. Singkat cerita, uang itu dibawa lari sama orangku sendiri. Sampai sekarang pun masih belum ketemu, cuman aku sudah mulai ikhlasin lah. Cuman jujur waktu pengalaman itu terjadi tuh panik sih, pasti ya. Karena kan lumayan besar. Lumayan besar ya, lumayan besar. Aku mau ekspansi, karena aku melihat peluang, aku sudah mulai jangkau daerah itu dan sudah banyak petani-petani itu yang sudah mulai kenal dan aku harus butuh tempat itu segera. Singkat cerita emang sempat kecewa, sempat ya stres dan lain sebagainya. Cuman nggak selisih 1 bulanan lah ya, 1 sampai 2 bulan, daerah itu terjadi gempa yang cukup besar dan daerah yang mau aku ambil ini istilahnya hancur dan kena parah gitu ya. Ya mungkin dari situ aku bersyukur, oh iya Tuhan baik banget nih ngeluputin aku dari yang namanya kerugian yang lebih besar gitu ya. Kerugian kecil aja yang terjadi gitu. Ya itu salah satu mungkin Tuhan bekerja dalam kehidupanku, dalam usahaku sih. Itu nyata banget ya itu ya. Iya. Ngikutin. Wow.
Ya. Masuk ke yang ekspor nih. Pingin tahu nih, jujur untuk orang-orang yang awam di dunia ekspor gitu ya. Maksudnya kalau misalnya ada nih teman-teman yang mau masuk dunia ekspor itu kira-kira langkah-langkahnya kayak gimana sih? Is it possible untuk pengembangan sampai sejauh apa? Sebenarnya zaman sekarang sangat memungkinkan ya, apalagi dunia digital banyak banget platform yang mengajarkan tentang ekspor. Terus kita juga sebenarnya banyak kalau teman-teman cari itu ada di internet tuh banyak banget. Jadi kayak ada grup-grup atau komunitas yang bahas tentang ekspor, menerangkan tentang legalitasnya, cara pembayarannya, cari customer di luar seperti apa, seperti itu sih. Sebenarnya Andre belajar dari sana juga atau dari orang tua? Enggak, kebetulan yang tadi sempat aku ceritain, aku sempat dikenali nih awalnya tuh sama orang Vietnam ini. Dari situ langsung by pengalaman sih. Dari situ mulailah aku belajar cari tahu tentang ekspor, ikut pelatihan, ikut komunitas, seperti itu. Oke, jadi startnya dari langsung dapat bayar malahan ya? Iya, kebetulan dapat langsung karena dia kena tipu itu, dikenalin lah. Waktu itu saya cuma bilang, saya ini belum nggak pernah ekspor, jadi nggak tahu nih harus gimana langkahnya. Ya mereka yang bantu gitu. Oke, lanjut. Setelah itu, jadi banyak sangat sekali. Sangat memungkinkan untuk ekspor keluar gitu ya. Terus negara juga sangat support kalau kita ekspor. Gitu. Jadi sangat. Dari segi apa nih yang disupport? Ya legalitas pengurusan dokumen lebih mudah daripada kita impor barang. Seperti itu. Jadi harusnya sangat memungkinkan. Cuman mungkin yang perlu dipelajari itu menilai customer yang benar apa enggak. Itu mungkin by pengalaman dan ini ya jam terbang, kepekaan dan hati gitu ya, sama pastinya tetap harus berdoa ya. Maksudnya kenapa nih customernya nih? Karena ekspor juga kan banyak yang penipuan dan lain sebagainya itu sering terjadi juga sih. Jadi Anda kirim barang, duitnya nggak ditransfer? Iya, atau dia pesen order palsu, kita udah sediain tiba-tiba menghilang dan sebagainya. Ngapain sering dia order banget. palsu? Ya nggak tahu, pengen jatuhin kita. Banyak banget sih kejadian. Di lokal pun sebenarnya sama sih. Jadi dimanapun kita bekerja pasti ada namanya seperti itu ya. Cuman kita harus pinter-pinter untuk cari customer yang benar ya, minta tuntunan Tuhan juga pastinya. Nah sekarang ngomongin ekspor ini bagi kita cukup penting karena kita seringkali mindsetnya kan impor gitu ya. Nah ekspor ini kan unik jarang. Nah sekarang gimana dengan kompetisinya, kan tidak hanya dengan teman-teman yang lokal sesama Indonesia nih. Tapi kita tahu sebut aja namanya dari China atau mungkin dari Vietnam, dari Filipina atau Kamboja, Myanmar. Nah itu ketika ada di area yang sama nih kompetisinya gitu. Nah termasuk plus ditambahi dengan perang tarif. Tapi kalau hasil bumi memang kompetitor Indonesia kuat siapa? Indonesia salah satu yang kuat kalau hasil bumi. Karena kan hasil sumber daya Indonesia ini sangat berlimpah. Jadi contoh China aja ngambil di kita. India China juga. Nggak sesubur itu kan? Iya, jadi beberapa customer kami itu dari India, China. Malah ngambil ke kita kalau yang ngomongin India juga hasil bumi ya. Iya. Karena kan bahan makanan mereka butuh yang namanya rempah-rempah itu. Kalau China mungkin dibuat untuk obat dan sebagainya. Jadi kalau kompetitor Indonesia untuk hasil bumi so far siapa nih? Kompetitornya ya orang-orang Indo sih kebanyakan. Oke. Negara lain enggak? Maksudnya yang sama katulistiwanya misalnya Brasil atau apa yang? Ya salah satunya ada sih. Cuman tetap kita itu yang tetap dicari sama orang-orang luar itu malah sumber dayanya Indonesia yang banyak orang-orang ngambil itu. Dari dulu beberapa tahun yang lalu jalur sutra kan, Silk Road, itu rempah-rempah sampai jadi rebutan bangsa-bangsa sih ya. Oke, keren. Nah jadi relatif tidak ada terlalu isu yang berarti antara kita dengan negara lain untuk berkompetisi kalau gitu ya. Sama negara lain sesama sih. Mungkin kalau sesama ya tarif. Cuman kalau aku sih emang gimana caranya aku menjaga kualitas sih, konsisten dalam kualitas barang sampai ke sana, nggak mengecewakan aja. Aku percaya customer tuh pasti repeat order terus ke kita. Itu apa harus diawasi? Misalnya kapalnya berangkat gitu ya, terus akhirnya kira-kira nyampe-nya kapan, kita terbang ke sana dulu untuk enggak bantu. sih, enggak perlu ya. Iya, enggak perlu. Jadi ada bantuan dari pihak ketiga juga. Itu jadi untuk yang ini. Jadi kita cuman
siapin sesuai dengan spek yang diminta, packagingnya juga, sudah lalu ada pihak ketiga yang bantu untuk I see. Ya. Menarik banget sih, ekspor. Keren. Oke, thank you Andre buat waktunya, very insightful ya, sesuatu tentang yang benar katanya Ko Fandi. Kalau impor kita sendiri, kalau ekspor ini menarik banget Jarang, ya. betul, langka. Apalagi untuk hasil bumi. Oke, boleh Andre bantu mendoakan? Ini mungkin untuk setiap siapapun yang mendengarkan, barangkali sedang di dalam kondisi, mungkin ya itu tadi kan Andre pernah di dalam kondisi minus gitu ya. Bisa didoakan deh. Nah, tapi sebelum itu kasih 1-2 tips gitu tentang gimana mungkin Untuk orang-orang yang mungkin terinspirasi untuk ekspor. mengambil langkah ekspor ya, Betul. boleh. Pastinya jangan patah semangat ya, terus maju meskipun ditolak, dimarahin atau nggak digubris, tetap semangat, tetap melangkah, sama teruslah konsisten ya, dalam artian menjaga kualitas. Kita harus jadi orang yang jujur juga, mending kita jujur di depan, jalannya pasti lebih panjang. Ya, oke, silakan bisa mendoakan teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat hari ini boleh terjadi Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat teman-teman, buat rekan-rekan mungkin yang sedang menonton tayangan ini Tuhan. Berkati setiap usaha dan pekerjaannya Tuhan. Mungkin masih bingung arahnya mau dibawa kemana Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberi jalan, memberi kepekaan buat teman-teman semua. Memberikan hikmat buat kami semua Tuhan untuk bisa melangkah maju Tuhan. Berkati bukan cuma sekedar di lokal tapi biarlah bisa sampai ke internasional Tuhan. Kami percaya berikan kekuatan, ketekunan dalam berbisnis dan pertemukan mereka semua Tuhan dengan orang-orang yang tepat yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan segala sesuatunya hanya di dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Amin. So bless ya. Thank you. Memulai dari minus itu nggak masalah buat Tuhan. Bahkan mulai dari minus pun kalau berjalan sama Tuhan dari rupiah aja bisa jadi dolar ya. Yes. Oke, so thank you semuanya yang buat yang udah nonton. Kita ketemu di episode yang berikutnya. Tetapi jangan lupa untuk like dan subscribe. Komen juga barangkali mau ada mungkin ada sesuatu yang mau didoakan, boleh ditulis di komen. Atau mungkin juga topik berikutnya apa yang ingin kita bawakan di tempat ini. Dan jangan lupa follow Instagram kita Ko di @kmsfiskon. Yang KMS Fiskon dong. Oke, see you di next episode. Bye-bye.